Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, Prodi Ekonomi Syariah semester 2, Institut Paradigma Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang filsafat ekonomi atau ilmu ekonomi Islam yang sesungguhnya itu telah muncul sejak Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk mengantar manusia pada kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, dan mengangkat manusia sebagai makhluk titipan dengan tujuan untuk memanfaatkan seluruh isi bumi sebaik-baiknya. Ekonomi Islam juga telah muncul bersamaan dengan kehadiran Islam itu sendiri. Pada umumnya, pakar ekonomi menafsirkan tentang pengertian ekonomi Islam, di mana diantaranya itu mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan Sunnah. Perkembangan ekonomi Islam pada awalnya tidak berkembang secara pesat, tetapi melalui berbagai tahapan yaitu tentang bagaimana mengatur dan menjalankan sebuah sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan ideologi Islam. Pertumbuhan ekonomi Islam di berbagai penjuru negara menjadi salah satu bukti bahwa sistem ekonomi Islam diperhitungkan dan diakui manfaatnya oleh manusia secara umum. Meskipun akar sistem ini telah muncul sejak kemunculan Islam itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional. Poin pertama yaitu sumber. Sumber ini sebagai sebuah agama yang melingkupi segala hal. Sumbernya itu berdasarkan sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran dan Sunnah. 16 hal ini yang membuat agama Islam istimewa dari agama lainnya karena kita diperintahkan untuk menjalankan ajaran dan menjaga segala aspek kehidupan. Yang kedua yaitu tujuan kehidupan. Nah, tujuan kehidupan Islam membawa kepada konsep kebahagiaan dan konteks kehidupan dunia. Kebahagiaan mencakup 3 pengertian, yaitu yang pertama melangsungkan hidup, yang kedua kebebasan berkeinginan, yang ketiga serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk akhirat, yaitu kebahagiaan mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kedua kesejahteraan abadi, dan bebas dari segala kebodohan. Nah, poin yang ketiga yaitu konsep harta sebagai wasilah, di mana konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu dan yang ada di bumi dan langit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana manusia hanya khalifah di bumi. Manusia hanya diberi kesempatan untuk mengelola apa yang dimiliki oleh Allah di permukaan bumi ini dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Selanjutnya saya akan membahas tentang paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan sosial. Ada 3 poin, yaitu yang pertama keadilan, di mana keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam, yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para nabi dan rasul. Yang kedua khilafah, di mana nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab atau sistem pengganti Allah di alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik baik itu mental, spiritual dan material yang memungkinkan untuk hidup dan mengembang misi kekhalifahan tersebut secara efektif. Makna khilafah dapat dijabarkan dalam tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan benar, mewujudkan kemaslahatan publik, ataupun tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Yang terakhir ada yang disebut dengan takaful, di mana Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia itu bersaudara. Islam juga meletakkan kecintaan terhadap sesama yang melampaui kecintaan terhadap pribadi sebagai ukuran kesempurnaan iman
yang mengandung makna konsep saling bantu-membantu antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, seperti yang tertimpa musibah atau yang tergolong kelompok sosial yang tidak mampu. Dari kesimpulannya itu, oleh karena itu, ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai agama, karena perannya sebagai instrumen dan mengangkat yang mampu mengantarkan pada konsep muamalah yang berorientasi kebahagiaan dan kemaslahatan bersama. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.